karena jauh, jadi seminggu sekali. Saya cuma nggak gitu banyak, cuma satu, dia juga mantan dulu. Iya Mbak, kalau ada di bidang itu, di bidang kayu itu. lowongan kasih tahu Mbak, Ya. biar maksudnya lebih dekat di sini. Kita bisa ajan buat dianur kan enak tuh dia, buat dianur ajannya biar dirobak. Bagus ya gitu, supaya tahu ya. Iya banyak. Iya, paslon kayaknya mau kayaknya Dianur gitu. kan ajannya hancur-hancur semua tuh, bajar, hancur-hancur semua. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, udah bawaan. Emang Ya kagak bawaan lah. termasuk apa ya? Bukan bawaan, intinya gua mau belajar. Termasuk IQ-nya kita penangkapannya nggak tahu gimana. Itu tergantung kognitifnya kan. Intinya bukan bawaan, nggak mau belajar gitu. Iya, mau belajar kan. Memang ada yang cepat, ada yang lambat kan. Yang belajar bisa aja. Hayya alal falah. Hayya, ujungnya kan ha. Dia ha gede. Hayya alal falah. Mana Dit? Faslun fil mafhudah al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Coba yang mana nih? Aku kayak yang ini. Bacain yang pasnya yang kemarin baca. Yang mana ya? Ya. Halaman 16, Mbak. Iya. Ini Mbak sinian Mbak, itu gelap sini, enggak terangan sini, enggak terangan. Sini Mbak, sini. Udah ada bilang di aku nih. Enggak kelihatan sini enggak terang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadzal faslun. Bermula ini pasal. Il mahfudati menerangkan isim-isim yang dibaca jer. Jadi ada al-marfu'at, isim-isim yang dibaca rofa. Ada al-mansubat, isim-isim yang dibaca nasab. Ada lagi yang ketiga al-mahfudot. Dia masuknya ke isim semua ini. Ya, rofa, nasab, jer. Dia masuk ke isim. Ya. Cuman bedanya kemarin rofa sama nasab bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Kalau ya bisa masuk ke fiil, ya dribu kan bisa gitu. Kalau khobar khusus masuk ke isim. Kalau jazm khusus masuk ke fiil. Ya rofa ada 4 kemarin, rofa, nasab, khofat, jazm. Yang bisa bolak-balik rofa sama nasab, bisa ke isim, bisa ke fiil. Kalau khofat cuma ke isim doang. Kalau jazm cuma ke fiil. Al-makhfudatu salah satun. Bermula isim-isim yang dibaca khofat itu ada 3 kalimat apa Dit dalam mahfudot Dit? Kalimat isim tandanya ini alif lam. Jadi apa dia? Jadi mubtada. Jadi mubtada dibaca rofa. Tanda rofanya doma. Kenapa doma? Isim muannas, Jama wanas, bener nggak? Jama wanas dibaca rofa pakai doma. Iya. Mubtada di sini berarti kan pangkal kalimat ya gitu ya. Iya, apa? Pangkal kalimat utama Tarkib, depannya jadi ya. susunan. Iya, susunannya tapi yang paling depan. Iya. Bener nggak? Doma. Jama wanas saya dibaca doma. Fama doma tu fatakunu. Fama doma tu fatakunu alamatan lirofi bil ismil mufradi. Jam'i taksiri, jam'i muannasis, alim wal fi'il mudhari, alladzi lam yatasil bi akhirih syai'. Itu mainnya begitu. Itu salah satu khobar berarti khobarnya mubtada. Ada 3
Apa-apa aja yang tiga. Al-awalu yang pertama al-mahfudu biharfin min hurufil jarri. Al-mahfudu isim yang dibaca khofat atau isim yang dibaca jer. Jangan jadi khofat, jangan. Khofat itu rendah. Jadi ropa. Jadi ropa. Dari rendah kena soft. Nah, soft itu tegak. Tegak itu istiqomah. Dari ke istiqomah ke ropa. Tinggi derajat. Gitu. Kagak istiqomah. Ya kagak rendah. Kagak nasop. Ya kagak ropa. Apaan ya? Kan khofat rendah artinya. Harokatnya di bawah. Kasro tuh artinya kagak ada kasro di atas. Kalau orang rendah dilindes-lindes dulu ntar, paham ya? Miskin, rendah, gak ada ilmu, ya apa ya? Gitu. Diinjak mulu kita. Yang pertama al-mahfudu, isim yang dibaca jer biharfin dengan menggunakan huruf. Dia ada aminah nih berarti, yaitu huruf min hurufil jarri dari huruf-huruf jer. Min hurufil jarri dari huruf-huruf jer. Huruf-huruf jer itu apa? Satu wahiyya min. Wahiyya bermula huruf-huruf jer. Satu min. Misalnya minal madrasah gitu ya. Minal baiti, dari rumah, dari sekolah. Yang kedua ila. Ila menuju ya, ke pasar. Ila suki. Ilal madrasati, ilal baiti gitu ya. Yang ketiga an. Banyak di sini huruf jer. Kalau an mujawazah mananya dari. Tapi faedahnya mujawazah. Kan radhiyallahu anhu, tidak radhiyallahu minhu. Itu kan bentuk doa buat para sahabat Rasulullah. Tidak pakai minhu tapi anhu, maknanya melewati karena beliau sudah tiada gitu, makanya pakai anhu. Saya melemparkan, saya memanah, melewati busur. Roma itu as-sahma anil kausi gitu, tidak minal kausi. Yang selanjutnya ala di atas. Tapi kalau ala nempel. Lantai apa bahasa Arabnya lantai? Bilatun. Bilatun. Al-qalamu alal bilati. Nempel tuh. Ala nempel. Kalau toko enggak di atas. Kalau toko ada nempel. Bang nggak? Bisa beda nggak? Ya selanjutnya fi di dalam. Fi dari di rumah, di dalam rumah. Fil waiti, dalam rumah, fil masjidi, warubah. Berapa banyak mananya entah. Rubah apa dalam hadis rubah qoriin ya, Bah? Masih ingat ya? Rubah qoriin. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi bukan berpahala, malah wal Qur'anu yal'anuhu. Quran malah melaknatnya apa ya? Ya dia apa misalnya baca ayat tentang haram, ini malah ngelakuin haram. Jadi ya baca ayat tentang yang isinya halal, dia malah ngelakuin yang haram. Gitu tuh namanya. Itu orang yang baca doang, kagak mahamin mananya, maksud Quran. Ini penting yang ngaji begitu. Terus wal ba'u ilsok namanya ya, ba mananya itu ilsok, bertemu. Maratu bi Zaidin, saya berjumpa Zaid. Wal kafu mananya tasbih, seperti. Terus walamu lah mananya milik, bagi, kepunyaan. Al-qalamu li Zaidin, misalnya gitu ya. Pulpen miliknya Zaid. Al-qalamu li, pulpen saya gitu. Lalu wawul qasami. Qasami itu jangan kismi. Kalau kismi bagian.
Kalau kosami sumpah. Wau sumpah. Jadinya Allah. Wallahi. Gitu. Wallahi, tidak wallahu. Lanjutnya wata'uhu, tak kosam. Allahi. Udah ada 3 nih. Kalau di Jurmiyah ya wa huruful qasam wa ya wawu wal ba'u wal ta'u 3. Makanya bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Qasam tuh. Nah, dalam Quran banyak wal asri, demi masa. Pokoknya qasam. Ya. Terus wa mundu semenjak. Sejak atau semenjak. Terus khola, ada, wahasya, masih ingat kan nih? Hah? Bab istisna bisa di pakai makhola, bisa ma'ada, bisa mahasya. Kalau makhola, ma'ada sama mahasya, dia tertentu nasab kayaknya. Ambil kunci sini, makasih. Bener ya? Ya, makasih. Jadi ada juga huruf jer yang berupa istisna. Ya. Kecuali artinya wawu rubba. Ada rubanya, ada wawunya. Ada rubah doang nggak pakai wawu, ada wawu rubba. Contoh isim yang dijerkan pakai huruf. Nahu contohnya sirtu minal baiti ilal masjidi. Jadi kita ngomong al-mahfud ya, al-mahfudot, isim-isim yang dibaca sirtu saya berjalan. Dari kata saro, itu madinya saro. Ya, saro. Terusnya unasirna. Minal baiti mulai dari rumah ilal masjidi, finishnya ke masjid, menuju masjid. Kita fokusnya ke lafaz al-baiti sama al-masjidi. Al-baiti itu kalimat isim. Isim yang dibaca jer, opat. Ya, tanda jernya kasroh. Tanda jernya siapa yang mengejarkan? Ada hurufnya tuh. Huruf jer berupa min. Ya, al-baiti dibaca jer pakai kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad ya? Betul ya? Nah, kasroh menjadi tanda jer masuk berapa tempat dia? Kasroh menjadi tanda jer masuk. Kalau ropa kan 4. Kalau nasab tandanya 5. Kalau khofa tandanya, kalau jazm tandanya 2. Kalau khofat 3. Nah, kasroh, iya. Satu lagi. Kasroh, ya. Fathah. Kasroh, ya. Fathah. Tanda khofat itu fathah masuk ke isim ghairu munsharif. Marartu bi Ahmada. Paham nggak? Nah, masih ingat ya? Itu judulnya dikuasain dia. Lalu fokus yang kedua ilal masjidi. Al masjidi kalimat isim. Tandanya al. Ya, dibaca jer, khofat. Tanda khofatnya kas. Siapa yang mengkhofatkan huruf? Yaitu lafaz ilah. Gitu maksudnya.
Kauluhu ya, sekarang sarahnya, tadi matannya, keterangan, sekarang sarahnya penjelasan. Qauluhu al-makhfudu biharfin min hurufil jarri. Tadi dikatakan di atas, ya, bagian yang pertama dari isim-isim yang dibaca jer adalah lafaz-lafaz yang dijerkan pakai huruf jer. Huruf jer itu fungsinya al-amil, al-amili, huruf yang mengamalkan. Masih ingat nggak? Ada amil, habis amil apa namanya? Makmul. Makmul. Ja'a Zaidun. Zaidun dibaca apa? Ropa. Tanya ropanya rumah. Kenapa dia dibaca ropa? Karena jadi fa'il. Siapa yang mengamalkan? Ja'a. Itu namanya amil. Zaidun berarti makmul, diamalin sama amil. Amin. Ya, amil. Nah, huruf tuh fungsinya amil. Minal baiti, al baitinya berarti makmul. Ilal masjidi, ilanya berarti amil, mengamalkan pada lafaz al masjidi yang berupa makmul. Sasarannya ke situ. Jadi tiap amil ada sasarannya. Sasaran tembaknya kemana? Kita lihat aja sama pelajarannya gitu. Fihi di dalam lafaz tersebut, fihi di dalam kalimat isim yang di mahfud. Fihi al jarra apa tadi? Al amilu fi ya Allah, al amilu jadi amil, jadi ini ya, jadi mubtada. Al amilu bermula lafaz yang mengamalkan, fihi di dalam isim yang dibaca jer mahfud. Di dalam mahfud al jarro akan mengejarkan, mengamalkan, mengejarkan. Itu al harfu adalah kalimat huruf. Jadi udah lagi, al amilu bermula lafaz yang mengamalkan, fihi pada mahfud isim yang dibaca jer, mengamalkan apa? Al jarro akan mengejarkan. Itu khobarnya al amil, itu al harfu berupa kalimat huruf. Huruf apa dit? Dalam dirinya dit. Huruf dalam dirinya. Huruf dalam dirinya. Wal harfu ma la yasluhu. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Gitu. Kalau an, nih ya, tadi an anda bilang maknanya mujawaza ya, melewati. Contoh, Roma itu saya. Contoh an, Roma itu saya melempar. Roma, Romaya, Romau. Nah, agak susah nih kalau yang bina-bina nakis. Roma, Romaya, Romau. Asahma akan jemparing, apa jemparing? Mbak, jemparing apa mbak? Ya, jemparing ya untuk memanah itu kan. Itu namanya ya, jemparing. Itu anak panah itu. Anak panah. Itu namanya jemparing. Anak panah. Anak panah ya? Iya. Iya, anak panah. Saya melempar ya. Jadi kan seakan gini nih, melempar terus anak panahnya itu. Al-sahma akan filkul sih. Ada di dalam kendi. Ini apa dit? Filkul sih dit. Jadi apa dit? Jadi apa dit? Kan mutada tuh. Berarti filkul sih. Jadi apa? Obatnya apa? Ghairu mufrad. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Jadi dalam mubtada nih walaupun bentuk tasniyah disebut mufrad, walaupun khabarnya bentuk jama', az-zaidani qaimuna, az-zaiduna qaimuna, az-zaidani qaimani disebut mufrad.
Tapi yang ini nih namanya khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada 4. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sama sifat jumlah. Zorob sama zer majrur. Nah ini khobar ghairu mufrad yang berupa zer majrur. Berarti ini mahalnya baca ropa karena jadi khobar gitu. Kan ada yang i'rab, ada yang zohiron, ada yang takdiron, ada yang mahalan gitu deh, ya kan enggak? Masa mau lu pil kulju, paham ya? Pil kuzu ya, pil kuzi lah. Wahwa itu apa nih? Warubah ya. Huruf jar yang selanjutnya rubah. Wahwa bermula rubah. Wahwa bermula rubah. Jadi kalau ngaji kitab diatur gitu. Ngaji alat tuh dipraktekin. Huwa kalimat apa nih isim? Di sini isim apa? Mubham. Kenapa dinamakan mubham? Isinya apa? Isim domir. Isim domir. Jadi apa? Mutada. Kok pakai huwa? Tidak pakai iyahu. Nggak pakai hu. Iya huwa karena ini domir rofa munfasil, domir mahal rofa munfasil pakai huwa. Emang ada domir bisa jadi mutada? Bisa. Mutada ada 2 kemarin, ada yang zohir, ada yang domir. Yang zohir zaidun qaimun, yang domir huwa humahum. Iya humahun. Nah itu pakai itu. Jangan pakai ini doang, hu doang, paham ya? Nah, jadi ada pasang-pasangan yang tak. Wahwa bermula rubah itu harpun kalimat huruf syabihun yang mirip bizaidi dengan huruf tambahan. Huruf yang mirip dengan huruf ziyadah, huruf tambahan. Huruf kan kalau ziyadah kan nggak memberi dampak apa-apa ya. Maksudnya mirip sama huruf tambahan dalam arti la yata'allaqu bi syai'in. Tidak punya hubungan dengan sesuatu, tidak punya ta'alluq. La yata'allaqu bi syai'in, tidak punya ta'alluq, hubungan dengan lafaz apapun. Ini ya Dit ya, biasanya kan huruf jar punya ta'alluq ya. Tadi tuh al-malu fil kuzi. Fil kuzi, al-kuz dijarkan huruf fi. Paham ya? Dia jadi khobar. Ini nih huruf jar sama zuruf tuh punya ta'alluq, hubungan ke fi'il. Nah ini alma kan kalimat isim, ta'alluqnya kemana? Al-ma'u istaqarra gitu Dit. Fil kuzi. Ya. Nah, ini kan huruf jarnya harus hubungan ke sana. Begitu ya lalu tawil ntar. Al-ma'u istaqarra fil kuzi. Atau ke isim fa'il. Al-ma'u mustaqirrun fil kuzi. Paham nggak? Kemarin udah dibaca tuh di apanya firmianya, sarangnya ya. Apa namanya? Ketigaan. Jadi rubah ini dia percis kayak huruf ziyadah. Kalau yang di atas kan nggak ziyadah tuh. Contoh-contohnya, ini kita ngomongin rubah doang. Iya. Maksudnya huruf ziyadah dia nggak punya ta'alluq. Sedangkan huruf jar itu menurut asalnya punya hubungan. Paham nggak? Kayak kita baca bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada huruf jar tuh. Apa? Ba.
Yaitu taluknya kemana? Kita kira-kirain. Kalau kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, ay ata'allamu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, ay aqra'u al-Qur'ana bismillah, gitu. Paham ya? Saya makan, ay akulu Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum, asyrabu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Taluknya tuh. Ente kondisikan dengan keadaan kita. Paham ya? Kita lagi ngapain nih? Tidur, ayah anamu Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Wala Buddha, dan wajib, tidak boleh tidak. Ayakuna, harus ada. Majruruha, lafaz yang dijerkan rubah, itu dohirun, berupa isim dohir. Bisi. Syarat yang kedua kan tadi kan rubah disamakan dengan huruf zaidah yang enggak punya ta'aluk. Coba kita cari contoh di atas ini. Sirtu minal baiti, saya jalan dari rumah. Itu ta'aluknya kemana? Ke sirtu. Paham nggak? Ila ke sirtu ta'aluknya. Sedangkan rubah dia nggak punya ta'aluk. Terus syarat yang kedua, wajib ayakuna, bahwa harus majruruha, lafaz yang dijerkan rubah, itu dohiron, berupa isim dohir. Zohiron lawan dari isim domir. Zaidun isim dohir, huwa isim domir. Contoh rubba roju Lin. lin tuh kan huruf j. Rubba roju lin. Ya, paham ya? Rojulin majurnya rubah. Paham nggak? Ayakuna zohiron, harus rubah ya, sim tadi isim zohir nggak? Sim zohir. Dan rubah nggak punya taluk. Nggak aqra'u rubah nggak ada tuh. Ayusirtu rubah nggak ada, karena dia disamakan dengan huruf zaidah. Ya, paham ya? Karimin, yang mulia. Karimin jadi naat. Naat tuh harus sama manut. Manut dibaca jer, karimin juga dibaca jer. Andai kata manut dibaca rofa, karimin juga harus dibaca rofa. Gitu ya. Laki tuhu, yang aku jumpai, yang aku menjumpainya. Hunya kemana? Rojul. Ke rojul. Cocok nggak? Domirhu sama rojul cocok, sama-sama muzakkar mufrad gitu sih tentunya. Nah, paham ya? Jadi banyak sekali laki-laki yang mulia yang aku jumpai. Wajaruha, dan mengejarkannya rubah, lid domiri, kepada isim domir, syazun, hukumnya sesat. Yang sesat itu apa? Hukumnya menyimpang dari kaidah. Sesat juga bahasanya gak enak kalau sesat. Dolal, bahasa dolal. Syad itu namanya. Kalau bahasa nahwu itu pakai syad, yang sesat-sesat itu pakai syad. Gak ada dolal ya bang, bahasa fikih dolal. Kalau dolal kan buat akidah. Dolalun mubin, kagak itu, nggak ada tuh di nahwu. Dolalun kagak ada, adanya syadun, sesat gitu ya, menyimpang. Maknanya kalau Jawanya merecel mbak ya, merecel mbak. Contoh kakau liga rubahu. Nah ini nih, tidak rubah rojulin, tapi rubahu.
Rubahnya mengejarkan isim ini hukumnya sesat ini, nggak boleh seharusnya karena nggak sesuai kaidah. Tapi ntar kalau syair mah acak-acakan ya, kalau syair karena syair mah nggak ada hukum nahu kita, yang penting sesuai ketukan nada. Mau nahu ya bener kayak salah kayak gue kalau syair. Rubahu patan banyak sekali pemuda, banyak sekali apa ya, ya banyak sekali berapa banyak pemuda ini nggak boleh ya, hukumnya sat ya. Yang betul rubah rojulin, patan kalimat isim yang huruf akhirnya alif, dia disamakan dengan lafaz Mustafa. Lafaz Mustafa berarti itu huruf terakhirnya alif, isim maksur namanya. I'rabnya semuanya dikira-kirakan. Ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata, dikira-kirain semua. Kalau yang satunya qadi kan beda tuh. Sebelumnya kasroh itu cuma nasabnya aja dijelaskan, ja'al qadi. Itu al qadiya, ingetin deh, qadiya itu loh, jangan itu qadi. Maror tuh bil qadi, ya bang ya. Qalu wal ba'u, maknanya ifsok, bertemu. Maror tuh bizaitin, saya berjumpa orang yang namanya Zaid. Saya bertemu Zaid, saya lewat bertemu Zaid. Maror lewat tadi. Yang selanjutnya wal kafu, huruf jar kaf. Contohnya nahu zaidun kal badri, bermula Zaid itu seperti bulan purnama. Ada kecepatan bilang bah Ya. paham ya. Lalu walamu, huruf jar. Contohnya al-malu li zaidin, harta, bermula harta ini itu li zaidin, miliknya Zaid, kepunyaannya Zaid. Lalu wawu kosam sama tak kosam, terang itu beda ya. Ba kosam ada lagi, ada 3 sudah huruf kosam. Contohnya wallahi, demi Allah, la asumanna godan, saya sungguhnya mananya la tuh, adalah namanya lam takkid, lam yang berfaedahnya takkid, menguatkan. Dia nanti masuk ke fiil karena lafaz asumu ini fiil. Nun ditasdid, namanya nun taukid sakilah. Nun taukid ada 2, ada nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Ciri nun taukid sakilah ditasdid. Kalau ciri nun taukid khafifah, nunnya disukun. La asuman ya gitu. Ayo ngaji dah, mana lu jangan pulang mulu, mam. Ya, kayak lu kalau pulang lu ngaji juga sih nggak apa-apa. Kalau pulang nggak ngaji mah sayang. Nanti lu pulang main nama di warung Mamang Soleh lu. Bang bubur ya. Yang sakila dipakai tasdid ya? Ya, sakila itu artinya berat. Ya berat. Karena khafifah ringan, makanya nunnya disukun. Paham nggak? Sungguh saya akan berpuasa godan besok hari. Godan apa sih? Godan apa sih? Kalimat apa nih godan? Joroknya zaman. Menyimpan mana? Menyimpan mana? Ya, ada godan.
Wa tallahi, dan demi Allah, la af'alanna kaza. Sungguh aku melakukan juga, sungguh aku akan kerjakan kaza, pekerjaan ini. Kaza ini isim isyarah namanya za. Jadi kalau kita sering isim isyarah pakai haza, itu asalnya za ditambahin ha, hanya hak tanbih, hak untuk memperingatkan, jadinya ada. Asal ja itu idza limu pradin muzakkarin asyir bi wa bi di tahta ala alal unsak tusir wazani tani lil musanal murtafi wazani udah pada. Alfianya idza limu pradin. Paham nggak? Ada yang bingung nggak? Contoh yang selanjutnya, huruf jar selanjutnya mundu sama mundu. Muz sama mundu. Mut sama mundu. Syaratnya mut sama mundu menjadi apa namanya huruf jar. Bisyarti ayakuna kulun min huma. Kulun min huma. Ada lafaz kulun dit. Habis lafaz kulun ada huruf jar, itu kulunnya pasti ditambil. Kulun, jangan kulumin, pakai bisa tuh kulumin. Pasti ditambil. Paham ya? Dengan syarat bahwa harus kulun masing-masing gitu tuh. Min huma dari keduanya siapa? Mul sama mundu. Zorfan berupa zorof. Ada berarti zorof ada kode zo-nya, berarti mas ada kode zo-nya, kode zorof berarti dia. Terus maldian terus berupa ya Allah lalu. Terus maldian yang berzaman maldi, zamannya maldi itu telah lalu ya. Contoh nih ya, contoh ma ra'aituhu mut yaumil khamsi, zamannya madi ya. Baik, zamannya madi. Ma ra'aituhu mut atau ma ra'aituhu munzu yaumil khamisi. Ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat dia. Saya tidak pernah melihat dia semenjak hari Kamis. Saya sudah tidak melihat dia. Ada sudah. Saya sudah tidak melihat dia. Kan dia mengindikasikan zamannya madi, karena fiilnya itu madi. Fiilnya madi. Saya sudah tidak melihat dia semenjak hari Kamis. Au zorfan hadiron, atau harus berupa zorof yang mengandung, yang menunjukkan makna hadir. Mana hadir itu sekarang. Ini ya, kalau dalam fiil kan ada zaman ya, zaman madi, zaman hal itu sekarang di saat ini. Kalau mustakbal akan datang. Atau zaman hadir, ayat hal. Contoh ma ra'aituhu mud au munzu yaumi. Nah, saya sudah tidak melihat dia lagi sejak hari ini.
sejak hari ini kami gitu. Tahu ya? Hah? Kayak al yauma lakum dinukum gitu ya. Hari ini gitu. Al yauma hari ini aku udah sempurnakan agamaku untukmu. Nah, sekarang kebalikannya nih. Wa idza waqa'a, apabila terletak, jatuh, ba'dahuma, setelah mut dan mundur, apaan yang jatuh, jumlatun fi'liyatun, berupa jumlah fi'liyah, fayakunani, maka berarti mut ama munzu itu di mahalli nasbin, menjadi atau berada di mahal nasab, alal zorfiyati, karena menjadi zorob. Contoh dia, jitu mut au munzu da'a zaidun. Saya datang semenjak memanggil oleh si Zaid. Setelah mut apa mundu? Ah, jumlah fi'il. enggak, setelah mut sama mundu ada jumlah fi'liyah. Da'a Zaidun. Berarti status huruf jarnya hilang, nggak mengejarkan dia, tapi dia dijadikan zorob kategori minal mansubat. Paham ya? Dibaca nasab tapi mahal lah. Iya dong, nggak bisa munda gitu. Dia tetap tuh mabni mut udah tetap sukun, munzu tetap sukun, walaupun mahalnya bisa berubah. Beda sama yang di atas. Beda. Yang di atas kan ma ra'aituhu mut yaumal khamisi, berarti zamannya madhi. Ma ra'aituhu munzu yaumina, berarti zamannya hadir atau hal, zamannya saat ini. Ini di sini ya. Azan. Ada yang dibingungin nggak, Pak? Apa yang perlu syarat lagi perlu dikritisi lah. Udah. Kalau ini Ustaz, Yang mana? kalau mubtada itu emang nggak boleh nakiro Ustaz. Mutada, bebas kalau mutada. Kadang Ustaz baca soalnya ada ai hadza faslun misalnya kayak Mana? gitu. Kalau Oh boleh, kalau Faslun. mutada bebas. Ini paslun. Nah, Ai hadza paslun. iya, harus kayak gitu atau gimana? Harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Karena kita jadi hobar. Oh. Kan katanya cuma satu doang, masa paslun doang lu? Paslun. Asal. Agak bisa itu. Pasti ai hadza paslun. Sama bagus sholati, ai hadza bagus sholati, cocok dah. Cocok. Jadi hobar dia. Mutadanya Wah. kan dia harus rasi. Bagus sholati, bab sholat. Apa bab sholat? Ini adalah bab sholat. Aslun ai hadza faslun. Ya, tanbihun ai haza tanbihun. Hikayatun hadhihi ai hadhihi hikayatun. Gitu deh ya. Harus itu tanda orang berilmu kayak gitu ntar. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim ai u'allimu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Bang mau ke majlis apa mau pulang? Ke majlis.